Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Putri dengan NIM 220901601010 dari kelas A Prodi Akuntansi Terapan, mata kuliah Statistik Inferensial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian atau kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya, yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk ditentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya yaitu prinsip menyusun hipotesis. Adapun 3 prinsip-prinsip menyusun hipotesis. Yang pertama, harus memperkirakan hubungan antara 2 atau lebih variabel. Yang kedua, harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, harus dapat diuji. Maksudnya adalah harus ada kemungkinan dinyatakan kembali dalam bentuk operasional yang selanjutnya dapat dinilai atas dasar data. Selanjutnya, jenis hipotesis. Ada 4 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hubungan antara variabel secara implisit. Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Dan yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah sebagai jawaban sementara atas hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terus yang keempat yaitu hipotesis kausalitas. Hipotesis kausalitas adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Yang selanjutnya yaitu dugaan tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ada 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kesalahan yang terjadi karena menolak HO yang benar, dan yang kedua, kesalahan yang terjadi karena tidak menolak HO yang salah. Maksudnya di sini, peneliti dalam melakukan penelitian umumnya langkah yang pertama yang dilakukan adalah membentuk sebuah hipotesis yang menuntut peneliti dalam melakukan pengujian.
Dalam statistik, peneliti menetapkan sepasang hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. HO bisa ditolak dan tak ditolak. Jadi, cukup bukti untuk menolak HO, maka HA tak ditolak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuktian hipotesis. Ada 5 langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pembuktian hipotesis. Langkah yang pertama yaitu menyatakan HO. Bersamaan dengan itu, peneliti juga menyatakan HA. HA tak ditolak jika HO ditolak. Langkah kedua yaitu tentukan taraf signifikannya. Biasanya peneliti memilih 0,005 atau 0,001. Taraf signifikan adalah peluang dalam membuat kesalahan tipe 1. Langkah ketiga yaitu tentukan statistik ujinya. Statistik uji adalah kuantitas yang dihitung dari data sampel. Nilai-nilai tersebut akan digunakan pada langkah 4 dan 5 agar sampai pada kesimpulan tentang HO. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu tentukan aturan untuk pengambilan keputusan berdasarkan taraf signifikasi yang telah ditetapkan pada langkah 2 dan distribusi sampel dari statistik uji ada pada langkah ketiga. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, pilih sampelnya. Kemudian dengan menggunakan sampel tersebut, hitung nilai statistik uji. Akhirnya, gunakan aturan pengembalian keputusan seperti yang telah ditentukan pada langkah 4 untuk membuat keputusan, yaitu apakah menolak HO atau tak menolak HO. Selanjutnya, statistika untuk menguji hipotesis. Statistika adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan tata cara atau metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil data untuk mendapatkan informasi guna menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan. Statistik menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Analisis data merupakan tindakan pengolahan data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dan menjawab masalah statistik. Jika tidak, maka hasil analisis tersebut tidak akan bermakna dan hanya tinggal angka-angka yang tidak berbunyi. Lebih lanjut, statistik merupakan cara untuk analisis data dan menarik kesimpulan dari analisis data tersebut. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari libur baca puisi, makna puisi dalam sekali. Gak peduli kalau kamu ingin pergi, yang penting aku lolos masuk akuntansi. Aslebel, war.